Lo tau gak sih kalau Isaac Newton ternyata belajar ilmu terlarang yang sampai ditutupin selama berabad-abad, Chet? Waduh, kok bisa begitu, Son? Buat yang lupa, Sir Isaac Newton itu adalah bapak fisika. Atau mungkin lo lebih ingat sama orang yang paling jatuhan apel ya kan? Habis itu nemuin teori gravitasi. Sekarang gue bakal ngomongin tentang Newton, tapi bukan yang kita pelajarin di sekolah, Chet. Jadi sisi gelapnya yang jarang diketawain orang-orang. Ternyata Newton tuh menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk melakukan penelitian rahasia yang bahkan orang-orang terdekatnya pun nggak tahu. Tarik mundur sedikit, Newton tuh kan emang orang jenius ya kan? Di umur 24 dia udah nemuin kalkulus sama teori gravitasi. Makanya kita nganggap Newton kan sebagai salah satu ilmuwan terpenting sepanjang sejarah. Sampai 200 tahun setelah kematiannya, Chet, di tahun 1936, dunia mendapatkan gambaran lain dari Newton. Jadi di hari itu, Gerard Vernon Wallop yang dikenal sebagai Earl of Portsmouth ke-9 melelang isi peti logam yang besar di London. Isinya adalah ribuan halaman catatan tulisan Newton sendiri. Jadi manuskrip yang belum pernah dilihat sebelumnya lah. Berisi sekitar 10 juta kata yang mewakili keseluruhan karya seumur hidupnya Newton lah. Dan itu gak ada yang tahu, Chet, sampai hari itu. Karena Newton tuh gak ninggalin wasiat atau apapun, dia gak ninggalin. Semuanya dikasih ke kerabatnya semua. Nah pas kerabatnya lihat, mereka pikir ya ini kayaknya harus disembunyiin aja gitu. Nah kan pasti banyak yang nanya dong, kenapa dilelang gitu masih Gerard ini kan? Alasannya cuma satu, Chet. Bokek nih. Oh, bokek, gak punya duit. Oh. Tapi sayangnya tulisan tangannya kurang banyak peminatnya, Chet. Lakunya waktu itu cuma 9.000 pounds. Sampai dijual terpisah waktu itu. Jadi yang beli itu puluhan kolektor gitu. Dokumennya dipecah-pecah. Di antara pembelinya ada ekonom legendaris namanya John Maynard Keynes. Salah satu pencetus ilmu ekonomi tuh, Keynesian nih. Jadi dia itu datangnya telat waktu itu. Jadi dia cuma dapat 10% dari berkasnya itu, Chet. Dan setelah dia lihat, dia anggap itu luar biasa sekali. Sampai dia ngabisin 1 dekade terakhir hidupnya buat nyari sisanya lagi, Chet. Nah apa sih yang dia temuin? Itu adalah alkimia atau alkemis. Jadi para praktisi alkimia itu kan berusaha ngubah logam biasa jadi emas, nyari ramuan ajaib yang bisa nyembuhin segalanya, sama ngeramu eliksir kehidupan yang kalau lu minum bisa hidup selamanya tuh. Bahkan di salah satu dokumennya ada deskripsi detail untuk ngebuat Sophic Mercury yang pada saat itu diyakini sebagai bahannya dari Philosopher's Stone lah. Apa itu? Ya batu yang bisa bikin hidup abadi katanya. Jadi gila itu dokumen itu kan seluruh karya hidupnya ya kan. Kan dia matematikawan apa segala macam kan. Itu mungkin cuma gak sampai sepertiganya, Chet. Tapi dia malah dikenalnya karena itu gitu ya. Iya. Yang sisa lagi kan gak digubris. Iya. Jadi kurang dari sepertiga itu yang terkenal, matematika apa segala macam. Sisanya dia bahas ada 2, Chet. Alkimia tadi sama agama.